Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 7, sub 3, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran 3, kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Keragaman ekonomi di Indonesia, bagian kedua. Di pembelajaran 3 telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Kamu telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi sebelumnya, yaitu bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain 4 jenis tersebut, masih ada jenis aktivitas ekonomi yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas, atau disingkat migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Selain itu, kita perlu mencari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis, karena jumlahnya yang terbatas. Nah, berikut ini beberapa manfaat dari barang tambang tersebut. Berikutnya, aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri yang ada di Indonesia, beberapa di antaranya adalah industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu, dan sandal. Kemudian ada ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Kegiatan industri biasanya dilakukan di dalam pabrik. Kegiatan ini biasanya melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Ketiga, ada aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, ada pula yang miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembanglah aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri yang sebelumnya kita bahas. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar atau grosir, kemudian agen,
dan pedagang eceran seperti di warung-warung. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah yang dikenal dengan sebutan ekspor, mengirim barang keluar, atau impor, mengirim barang masuk ke dalam negeri. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau, dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Contohnya, kurir, guru, dan dokter. Nah, setelah kamu mendapatkan informasi dari teks bacaan tadi, sekarang tulislah informasi-informasi yang sudah kamu dapatkan ke dalam tabel berikut. Tuliskan informasi yang menurut kamu penting. Bapak contohkan, misalnya dari bacaan tadi, kita tahu bahwa kegiatan ekonomi tersebut dapat membuat semua kebutuhan ekonomi kita bisa terpenuhi. Nah, contoh kedua, informasinya, kegiatan atau aktivitas ekonomi tersebut dapat memberikan atau membuat peluang kerja yang banyak bagi masyarakat. Yang ketiga, aktivitas atau kegiatan ekonomi tersebut memudahkan kita untuk mendapatkan barang yang kita perlukan. Misalnya, kita perlu emas, kita perlu pakaian, makanan, dan lain-lain. Sekarang tambahkan informasi-informasi lain yang menurut kamu penting. Selamat mengerjakan. Untuk tugas berikutnya, identifikasilah aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap keluarga dari seluruh siswa yang ada di kelasmu. Sajikanlah hasilnya dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Ingat, dalam melakukan kegiatan tersebut, selalu untuk bersikap toleransi atas perbedaan di antara teman-teman sekelasmu. Jangan ada yang saling mengejek atau menjelekkan aktivitas ekonomi keluarganya. Nah, untuk cara membuatnya, Bapak ajarkan sebagai berikut. Di bawah ini ada beberapa jenis aktivitas ekonomi dalam keluarga. Ada pertanian, perdagangan, jasa. Kamu bisa tambahkan lain seperti pertambangan, industri, peternakan, atau yang lainnya. Nah, caranya membuat adalah, silakan kamu wawancarai dulu teman-teman sekelasmu yang orang tuanya atau keluarganya bekerja di bidang pertanian. Nah, kamu tulis berapa banyaknya. Misalnya, ada sekitar 5 orang. Kemudian yang bekerja di bidang perdagangan. Kamu wawancarai dan tulis berapa banyak temanmu yang keluarganya bekerja di bidang perdagangan. Selanjutnya jasa. Nah, jasa ini bisa termasuk polisi, tentara, guru, dokter. Silakan kamu tanyai teman-temanmu siapa saja yang keluarga atau orang tuanya bekerja di bidang tersebut. Dan tulis berapa banyak jumlahnya. Kamu juga bisa menanyai tentang bidang peternakan, perikanan, pertambangan, dan lain-lain. Tergantung dari jenis aktivitas ekonomi dalam keluarga temanmu. Nah, selamat mengerjakan. Berikutnya kita akan belajar tentang sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Pertama, toleransi dalam keragaman agama.
Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk suatu agama tanpa paksaan. Mereka juga diberi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut. Seperti tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan agamamu kepada orang lain, menghormati agama yang diyakini orang lain, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama, dan yang lainnya. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap suku memiliki ciri khas yang berbeda. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut dengan ras. Jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Indonesia memiliki suku yang beragam. Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan rasa toleransi agar tercipta persatuan dan kesatuan. Toleransi dapat diwujudkan dengan cara berikut. Saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air, dan lainnya. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman budaya. Setiap provinsi di Indonesia memiliki budaya masing-masing. Budaya suatu daerah dapat berbeda dengan budaya daerah lain. Perbedaan ini membuat budaya Indonesia menjadi beragam. Kita harus memiliki rasa toleransi terhadap keragaman ini agar tidak terjadi perpecahan. Rasa toleransi dapat diwujudkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, tidak mengejek budaya dari daerah lain. Yang kedua, mau mempelajari budaya dari daerah lain. Ketiga, bangga terhadap budaya sendiri. Dan yang keempat, melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Dan masih banyak lagi cara-cara demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya di negara kita. Yang keempat, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Nah, gender ini termasuk kepada jenis kelamin. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sejajar. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal. Siswa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua kelas seperti halnya siswa laki-laki. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut. Pertama, tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, semoga kamu sudah paham tentang toleransi dalam keberagaman ya. Berikutnya, setelah kamu membaca bacaan tadi, sekarang tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan sikap toleransi terhadap keragaman. Tuliskan dalam bentuk berikut. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.